Pemirsa Bali TV, berbagai upaya dilakukan elemen masyarakat untuk meminimalisir pencegahan COVID-19. Saat ini saya bersama dengan Bapak Nyoman Supatra, Bendesa Desa Adat Yang Batu bersama dengan Ketua Satgas Gotong Royong, Bapak Imade Buddha Arka. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik Pak, jadi di tengah pandemi COVID-19 ini semua elemen masyarakat tentunya melakukan hal yang untuk meminimalisir penyebarannya Pak. Kemudian apa yang sudah dilakukan Desa Adat Yang Batu ini untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 Pak? Baik, terima kasih. Kami dari Desa Adat Yang Batu, terutama perjuru Desa Adat, sudah itu dibantu oleh seluruh kerama Desa Adat. Perjuru Banjar sudah itu dibantu oleh seluruh elemen masyarakat seperti Perbekal, sudah itu Kadus, sudah itu perjuru Banjar, sudah itu Pecalang, termasuk juga Sekotruno, dan semuanya elemen-elemen masyarakat itu bergabung menjadi satu dalam bentuk Satgas Gotong Royong pencegahan COVID-19 Desa Adat Yang Batu. Nah, mengenai kegiatan yang sudah dilakukan untuk pencegahan penularan tersebut, ini sudah bergerak cepat sejak tanggal 1 kemarin, tanggal 1 April kemarin, dengan 4 hal pokok yang kita kita kerjakan kegiatan tersebut. Yang pertama meliputi kegiatan edukasi. Jadi edukasi adalah pembelajaran atau informasi kepada masyarakat tentang masalah COVID-19, termasuk juga tentang tata cara penularannya, kemudian tata cara pencegahannya dan bahaya yang ditimbulkan. Dalam hal tersebut, dalam edukasi tersebut, dari Satgas bersama dengan Kasatgas beserta semua tim gotong royong juga sudah membuat atau memasang baliho-baliho di seluruh pojok Desa Adat, kemudian juga menyebarkan pamflet-pamflet, baliho, brosur-brosur mengenai edukasi kepada masyarakat tentang COVID-19. Kemudian hal yang kedua itu adalah masalah aksi. Aksi itu adalah aksi nyata di masyarakat. Yang pertama kita gebrak masyarakat dulu dengan keberadaan Satgas Gotong Royong ini dengan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh wilayah Desa Adat dengan menggunakan water cannon yang kebetulan kemarin kita dibantu dari Polda Bali. Nah, sudah itu aksi berikutnya itu adalah penyebaran desinfektan kepada masyarakat semua secara cuma-cuma, kemudian sabun pencuci tangan, kemudian penyediaan hand sanitizer, kemudian juga penyediaan tempat cuci tangan dan masker. Itu kegiatan-kegiatan aksi nyata kita di lapangan. Kemudian untuk hal yang ketiga adalah menyangkut mengenai penanggulangan dampak sosial ekonomi dari COVID-19 itu adalah dengan melakukan atau pencanangan 5 ton beras bagi kerama Desa Adat Yang Batu. Jadi Astungkara dengan semua bantuan dari seluruh masyarakat, semua donatur dan semua berjibaku untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Akhirnya kami minggu kemarin sudah berhasil menggalang sembako dan membagikannya kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali. Ini semua kerama Desa Adat kami bagikan dalam program berbagi rata dan berbagi rasa. Jadi semua kerama Desa Adat kami bagikan sembako yang berupa beras, kemudian telur, minyak goreng dan mie instan. Pembagian tersebut tidak saja ke seluruh masyarakat yang tercatat sebagai warga Desa Adat, juga semua perangkat-perangkat adat kami seperti pecalang, kemudian perjuru, juru sapuh, serati, pemangku yang kira-kira secara ekonomi perlu kita pertimbangkan untuk mendapatkan sembako ya kita berikan. Termasuk juga penyandang disabilitas yang ada di wilayah Widangan Desa Adat Yang Batu, kita juga berikan santunan sembako. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sesuai dengan surat edaran dari PMA, kemudian MDA dan juga Parisade, jadi kami juga melaksanakan secara niskala, yakni kegiatan Nunasice, diiringi atau dibarengi oleh para pemangku, kemudian juga perjuru semua, bahwa kita sudah menyelenggarakan itu 2 bulan yang lalu. Jadi purnama pada bulan Maret sampai sekarang kita sudah melaksanakan nyejar daksina di Kayangan 3. Kemudian juga sesuai dengan anjuran dan
edaran dari Parisade dan MDA, kita juga sudah melaksanakan upacara-upacara sesuai dengan surat edaran tersebut bersama dengan masyarakat sampai sekarang. Nah, semoga dengan upaya-upaya kita ini kita bisa mempertahankan Desa Adat Yang Batu sebagai daerah zona hijau untuk COVID-19 sampai saat ini. Dan semoga saja itu bisa kita pertahankan dan kita sampai saat ini ya diberikan kesehatan, semangat untuk tetap bekerja di dalam menanggulangi penularan COVID-19. Oke, terima kasih. Baik Pak, jadi karena penyebarannya ini kan semakin cepat dan sudah banyak masyarakat yang mulai resah karena penurunan ekonomi serta keamanan. Kemudian bagaimana dari Desa Adat ini memotivasi para kerama di Yang Batu ini untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19? Baik, terima kasih. Jadi ini terkait dengan penanggulangan dampak sosial ekonomi. Nah, kalau masalah dampak ekonomi sudah kita tanggulangi dengan program berbagi rata berbagi rasa. Kemudian dampak sosial yang kita khawatirkan ke depan ini adalah dampak keamanan. Karena banyak dari rekan-rekan kita atau masyarakat yang tidak punya kerjaan, kemudian ada situasi seperti ini yang serba kekurangan, demikian dia akan memunculkan niat-niat yang sudah tentu tidak kita inginkan, seperti adanya kerawanan sosial, kerawanan keamanan. Nah, yang dari Desa Adat kemarin juga sudah menghimbau dan juga sudah memulai di Pecalang di Banjar untuk kita berusaha untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing. Nah, dari sejak kemarin sudah kita, terutama pada malam hari, kita adakan patroli-patroli keamanan untuk mengantisipasi situasi dan kondisi yang tidak kita inginkan sebagai dampak dari sosial ekonomi di COVID-19 ini. Nah, kemudian masalah motivasi kita tetap optimis dengan situasi seperti ini. Kita tetap optimis bahwa badai akan berlalu. Jadi cepat lambat pasti akan berlalu dan itu tergantung dari kita cepat atau lambatnya. Kalau semakin kita disiplin, semakin kita kukuh di dalam hati untuk bisa keluar dari krisis ini, ya kita akan bisa selesai secara cepat. Itu tergantung semua dari kita dan kita selalu mengimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin, jaga jarak, sudah itu jaga kebersihan, sudah itu tetap memakai masker, diam di rumah, seperti istilah sekarang debengkung, kan seperti itu. Sudah itu untuk motivasi dalam keterpurukan ekonomi. Nah, kita juga dari masyarakat juga akan tetap menghimbau bahwa masyarakat harus tetap selalu bekerja walaupun tetap dalam jarak-jarak tertentu sesuai dengan protokol WHO. Jadi bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Kemudian ada dari pihak kita, terutama Sekotruno yang sudah kreatif di Banjar-Banjar kita itu, sudah mulai menggeliat untuk membuat usaha-usaha di dalam keterpurukan ekonomi dengan saling membuat usaha-usaha rumahan, dah itu saling berbagi dan saling menginformasikan, jadi saling ikut memasarkan, jadi ya seperti itu. Jadi di masyarakat sudah mulai optimisme itu muncul, jadi sehingga kita tuh akan semakin optimis. Satu, optimis bahwa COVID akan berakhir. Yang kedua, optimis bahwa akibat ekonomi dari COVID-19 ini akan bisa kita tanggulangi bersama secara cepat. Baik Pak Suwarta, terima kasih informasinya Pak. Sehat selalu ya Pak bersama tim. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Nyoman Supatra, Bendesa Desa Adat Yang Batu. Baik pemirsa, demikian laporan kami dalam berita terkini. Bali TV, saya Dewi Neri, sampai jumpa.